Nah, kalau kurang dari 1 juta bisa sekali. Nah, 200.000 juga bisa, ya kan? Nah, karena bentuk snack kita bal-balannya bervariasi antara harga 35.000, ada yang 100, ada yang 50. Nah, jadi kalau 200 juga bisa. Namun yang kita maksud di sini, kalau memiliki modal 1 juta dalam kurun 2 tahun melakukan usaha ini, akan bisa kita pastikan naik kelas untuk membuka toko sendiri. Nah, itu yang dimaksud ya. Kemudian halo, jumpa lagi dengan saya Simon Sembiring Kembaran, founder bisnis di PD Idola Snack Jaya. Kali ini saya ingin men-sharingkan 10 tips memulai usaha dari nol. Nah, sebelum saya jelaskan 1-10, saksikan video ini sampai akhir. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe selagi masih gratis. Oke? Ya, jadi yang pertama ya, sesuaikan dengan minat Anda. Nah, jadi yang saya maksud sesuaikan dengan minat Anda, semua orang berbeda-beda hobi dan minatnya. Jadi untuk memulai usaha dari nol, sebaiknya cari dulu minat kita apa. Nah, jadi kita mengevaluasi diri. Nah, ketika kita telah menemukan minat kita, apa sih yang menjadi hobi, apa sih menjadi keinginan minat kita. Nah, itulah salah satu modal awal kita mulai usaha. Nah, itu dia. Nah, jadi kita pasti punya minat yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita memiliki minat, lalu susun bisnis plan sebaik mungkin. Nah, jadi kita udah menusun bisnis kita tuh apa nih? Nah, apa kita mau menjadi pedagang tempe, ya kan? Apa kita menjadi pedagang buah, pedagang sayur, ya kan? Nah, atau kita menjual aksesoris, atau juga kita menjual di bidang kuliner. Nah, mungkin banyak macam juga kuliner. Nah, hobi kita tadi yang mana nih? Nah, kita udah tentukan. Nah, kita sekarang tinggal membuat plannya. Plannya artinya modal kita berapa yang kita mau coba. Nah, setelah kita punya plan modal, nah kemudian kita mau melangkah selanjutnya nih. Nah, kira-kira di mana nih? Nah, seperti itu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa disusun ya. Jadi plannya, dan kemudian gambarkan berapa lama nih, ya kan? Kita merintis berapa lama. Nah, jadi kita udah punya tahapan-tahapan, ibaratkan menaiki sebuah tangga. Oke? Nah, itu yang kedua. Nah, jadi sekarang masuk kepada tips yang ketiga nih. Ya, kalau masuk tips yang ketiga, kita mau action nih, mau mengeksekusi tadi keinginan dan plan kita kan. Nah, jadi kita ingin mengeksekusi, tentu kita pelajari dulu nih. Pelajari pasar terlebih dahulu. Nah, jadi kita pelajari nih pasarnya nih, di mana yang cocok. Nah, contohnya kalau kita ingin menjual kuliner, cocoknya di mana? Nah, kita ingin menjual snack, ya kan? Nah, cocoknya di mana gitu. Nah, itu yang kita pelajari gitu. Kita pelajarin dari lingkungan kita gitu. Di mana yang tepat gitu. Nah, itu yang kita pelajari, jangan sampai salah gitu. Artinya kalau contohnya ya, ini pengalaman saya menjual snack, kita jual di perumahan elit, nggak cocok gitu. Nah, karena orang-orang perumahan elit itu high class ya, mereka itu untuk shopping itu rata-rata sudah ke mall-mall besar gitu. Dia tidak mau. Nah, jadi cocoknya di mana nih? Di pasar tradisional. Nah, itu saya kira dari survei yang saya lakukan yang paling cocok untuk bisnis snack. Nah, itu yang ketiga ya, pelajari pasar terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat, kita menentukan produk nih. Nah, ya kan, produknya kita udah harus bisa tetapkan, ya kan. Nah, produknya apa nih yang cocok tuh, ya kan. Nah, langsung saja pilih apa yang sesuai tadi dengan kita, itu langsung kita pilih gitu. Nah, jadi kalau kita sudah menentukannya, berarti
ini ya mungkin bisa dibikin alternatif 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Nah setelah itu diuji, yang mana sih yang lebih cocok nih dengan saya gitu. Nah akhirnya setelah diuji ataupun minta pendapat, sharing dengan teman ataupun dengan keluarga gitu. Nah itu dia untuk di dalam menentukan produknya ya. Nah, jika kita udah menentukan produknya, contohnya berbisnis snack. Nah, kita langsung aja pilih ya, contohnya berbisnis snack. Nah, sekarang kalau sudah ditentukan produknya, nah sekarang kita masuk ke dalam eksekusi, meluncurkan. Nah, itu dia posisinya. Kita udah semua udah punya ya kan. Nah, itu tipsnya ya kan. Tipsnya ya, karena langsung jangan lagi tunda, jangan tunggu-tunggu. Nah, karena banyak orang kan ini mungkin saya lakukan keluar dari pekerjaan, atau bilang setelah anak saya besar, atau ada yang bilang setelah modal ada, macam-macam alasan. Nah, jadi di sini nggak ada lagi alasan, tinggal langsung eksekusi, take action, luncurkan. Nah, itu dia tuh. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, selalu lakukan evaluasi. Nah, jika kita telah meluncurkan usaha kita, nah evaluasi itu hal yang paling utama, itu paling penting tuh. Artinya kita mengeluarkan modal pertama berapa, nah ya kan. Nah setelah kita keluarkan modal, nah kemudian kita lakukan penjualan. Nah kemudian kita evaluasi nih selama minimal itu selama 1 bulan. Nah artinya pendapatan selama 1 bulan setelah kita luncurkan usaha kita tadi, nah baru dibagi dengan 30 hari. Nah kalau kita 30 hari operasional, nah kalau cuma hanya kita 25 hari, artinya setiap hari Minggu kita libur, nah kita bagi dengan 25 hari gitu. Nah contohnya kalau dapat umpamanya omset penjualan selama 1 bulan 5 juta, nah dibagi dengan 25 hari. Nah itulah total omset kita per hari gitu. Nah jadi dari omset per hari juga kita evaluasi keuntungan kita ini berapa nih per hari. Nah itu dia artinya evaluasi. Setelah kita hitung, kalau memang dirasa untungnya masih minim, kita harus bagaimana caranya nih supaya bisa meningkatkan. Nah apakah modalnya yang kurang, atau varian produk yang kita jual itu kurang diminati sehingga harus kita menambah produk lagi. Nah itulah artinya evaluasi. Nah itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, nah masuk ke dalam kedelapan, usaha sudah berjalan nih. Nah usaha udah berjalan, kita lihat varian ya produk yang kita jual itu ternyata best seller contohnya. Nah kalau best seller itu tadi artinya laku keras gitu. Nah kita jangan langsung puas dengan hasil penjualan kita yang laku keras. Lalu apa yang kita lakukan? Nah kita harus persiapkan seandainya ini orang sudah bosan. Nah kita juga masih punya produk yang berikutnya. Jadi selalu ada menu yang bervarian gitu. Ada contoh-contoh barang yang baru gitu. Nah ada kreativitas baru. Nah itu yang kita maksud kualitas. Nah namun kualitas yang tadi sudah best seller tadi harus tetap dipertahankan, dijaga, jangan sampai mengurangi kan rasa kualitas gitu. Itu harus tetap dijaga, optimalisasikan terus. Nah itu maksudnya tuh ya, jaga kualitas, jangan sampai membuat konsumen kita kecewa. Selanjutnya yang kesembilan. Nah yang kesembilan ialah miliki layanan pelanggan yang baik. Nah miliki layanan pelanggan yang baik. Jadi kita sudah mulai memetakan nih pelanggan kita nih. Nah udah mulai memetakan, artinya kita memiliki itu harus yang pertama kita harus kenal banget dengan pelanggan kita gitu. Yang sudah rutin, nah itu nggak harus kenal, harus kita buat database-nya. Nah kita catat namanya siapa, tinggalnya di mana, dan kita minta nomor WA-nya. Minimal itu saja sudah cukup tuh. Jadi ketika kita ada produk baru ataupun mereka itu lama nggak datang, kita bisa say hello gitu. Halo apa kabar gitu kan. Nah kalau lama nih nggak kelihatan, nggak datang, nah baik-baik saja kah kabarnya gitu kan. Nah dengan menanyakan tersebut, nah merasa konsumen kita itu kan merasa dekat dengan kita. Nah kita punya hubungan ya, hubungan bukan hanya antara penjual dan pembeli, tetapi punya hubungan emosional. Nah itu yang dimaksud itu ya. Jadi kita masuk yang ke-10 nih. Yang ke-10
tips dari saya scale up bisnis Anda. Nah, itu apa sih scale up, Pak? Ya, scale up itu artinya upgrade ya, upgrade diri ya kan. Nah, upgrade usaha itu ya kan, selalu memperbaharui dan memperbaharui gitu. Nah, artinya upgrade diri ya, cari pengetahuan ya. Kita selalu menaikkan daya pelayanan kita, kualitas barang kita gitu kan. Nah, cara transaksinya gitu. Kalau tadi cuma hanya manual gitu kan, nah bisa dilakukan melalui elektronik gitu kan. Nah, bisa juga seperti sekarang dilakukan melalui marketplace dalam hal penjualannya gitu ya. Transaksinya itu tadi ya melalui aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah ada begitu banyak gitu. Nah, jadi orang nggak harus bayar uang cash karena sekarang rata-rata orang nggak punya, ada yang sebagian sudah nggak menggunakan uang cash gitu. Nah, melalui transfer ya kan, ya minimal edisi kita punya. Nah, itulah artinya men-scale up. Nah, jadi itu yang 10 tips yang bisa saya bagikan bagaimana kita memulai dari nol hingga mencapai keberhasilan. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, nah saya sendiri ingin membagikan sedikit pengalaman saya di bidang snack. Nah, saya memulai dari nol ya, dari nol artinya modal 500.000 awal saya memulai bisnis snack, sehingga hari ini saya sudah mencapai di level distributor. Nah, jadi saya ingin membagikan ini agar ya kan sobat idola di luar sana yang sampai hari ini masih mencari-cari peluang bisnis, nah bersama saya kali ini memberikan peluang nah melalui 3 program kemitraan. Nah, yang pertama yaitu pelatihan dan bimbingan berwirausaha. Nah, jadi orang yang mau berusaha tetapi nggak punya modal, nggak punya mentor, kemudian belum tahu mengelolanya gitu ya. Nah, itu akan kita berikan. Nah, jadi itu melalui pelatihan dan praktek berwirausaha. Nah, di mana karyawan tersebut bekerja selama 2 tahun untuk mengumpulkan modal, kemudian untuk belajar berwirausaha, dan setelah itu dia akan membuka usahanya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan pelatihan dan praktek berwirausaha. Kemudian yang kedua, yaitu orang pengen usaha tapi modal besar nggak punya gitu. Nah, berapa sih modal awalnya bisa? Ya, modalnya cukup 1 juta. Nah, itu akan menjadi member baru kita. Kita akan melatih ya. Jadi dengan modal 1 juta itu sudah dapat kalau beli snack tadi hampir sekitar 15 snack berikut dengan kemasan plastiknya. Sudah siap untuk diluncurkan. Nah, sudah siap langsung menjadi seorang entrepreneur. Nah, pengusaha snack. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, kalau kurang dari 1 juta bisa sekali. Nah, 200.000 juga bisa ya kan. Nah, karena bentuk snack kita bal-balannya bervariasi antara harga 35.000, ada yang 100, ada yang 50. Nah, jadi kalau 200 juga bisa. Namun yang kita maksud di sini kalau memiliki modal 1 juta dalam kurun 2 tahun melakukan usaha ini akan bisa kita pastikan naik kelas untuk membuka toko sendiri. Nah, itu yang dimaksud ya. Kemudian yang ketiga, nah program kemitraan yang ketiga saat ini sebagian orang memiliki modal. Nah, memiliki modal tetapi belum punya pengalaman dan belum memiliki mentor pembimbing di dalam mengelola usahanya. Nah, jadi disinilah kita hadir ya kan, menyediakan segala kebutuhan bagi kemitraan yang ketiga. Nah, ingin buka usaha tetapi belum ada pengalaman dan mentornya. Nah, jadi kita siapkan mulai dari awal sampai akhir segala kebutuhannya kita sediakan. Nah, sehingga dia sudah ibaratnya tadi terima bersih. Nah, dalam hal tokonya sudah dibuka, nah dia juga masih belum paham. Kadang biasa kan orang kita kalau di teori itu udah ngerti gitu, tapi begitu langsung ke praktek bingung gitu, gimana hitungnya, keuntungannya berapa, terus bagaimana cara melayani konsumen. Nah, kita juga menyediakan SDM ya, SDM untuk mentraining. Nah, mungkin bisa dibutuhkan ya rata-rata hampir 1 minggu udah cukup. Nah, itu udah bisa gitu, artinya toko udah bisa berjalan. Nah, tinggal melanjutkan saja gitu. Kita sediakan juga sampai pelatihannya itu prakteknya dari karyawan SDM kita yang kita sediakan. Nah, itulah
yang kita bisa langsung berikan. Nah, jadi tidak hanya teori, praktek, semuanya kita lengkapi. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan melalui tips ya, 10 tips memulai usaha dari nol hingga mengembangkannya. Nah, jika ingin lebih jelasnya lagi bisa juga disaksikan channel Idola Snack Jaya. Nah, jika juga ingin langsung penasaran, ingin langsung bertanya, silakan hubungi WA saya 081 314 803 613. Saya sangat senang jika bisa membantu sobat idola di luar sana untuk mencapai impiannya. Akhir kata saya ucapkan, bersama idola pasti jaya.